Kalau kita bicara iblis, pahami dulu sifatnya apa. Bahwa sejak semula dia adalah bapak segala dusta. Atau penyesat. Kalau Tuhan Kristen tidak pernah dia mengatakan, aku menyesatkan siapapun yang aku ingini. Tapi kalau dalam Al-Quran ada itu kawannya, bahwa iblis meminta dia untuk menyesatkan orang. Dan ternyata Allah juga menyesatkan orang, kawan. Jadi Dondestan, kalau sifat-sifat itu dimiliki, jadi sangat mungkin, sangat bisa. Kenapa Tuhan kami bisa jadi manusia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar. Malam hari ini saya akan berbicara tentang ucapannya Dondi Setan. Apakah Tuhan Allah bisa menjadi iblis? Kalau menjadi manusia bisa, tentu jadi iblis juga bisa. Kan itu dia ingin mencari remis ya dalam pertarungan iman ini. Ya kita layani kawannya. Apakah Tuhan bisa menjadi iblis? Kan begitu ya. Ya. Kalau kita bicara iblis, pahami dulu sifatnya apa. Bahwa sejak semula dia adalah bapak segala dusta. Atau penyesat. Kalau Tuhan Kristen tidak pernah dia mengatakan, aku menyesatkan siapapun yang aku ingini. Tapi kalau dalam Al-Quran ada itu kawannya, bahwa iblis meminta dia untuk menyesatkan orang. Dan ternyata Allah juga menyesatkan orang, kawan. Jadi Dondestan, kalau sifat-sifat itu dimiliki, jadi sangat mungkin, sangat bisa. Kenapa Tuhan kami bisa jadi manusia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar. Ya, Puji Warsono, Yesus sholat sunat, pengikutnya enggak. Ya, Yesus tidak pernah sholat. Ya, yang sholat itu hanya Muhammad. Orang-orang sebelum Muhammad itu tidak pernah sholat. Syarat untuk menjadi sholat adalah pertama harus mengucap 2 kalimat syahadat. Sekalipun saya sujud menyembah Tuhan saya tidak dikatakan sholat. Paham ya? Yang kedua, udah ya, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat itu harus menghadap ke Ka'bah atau batu ajar aswad itu. Tidak boleh kau menghadap ke lawan arah. Itu ciri-ciri sholat. Sekalipun saya sujud, kalau saya memantati atau tidak menghadap kepala saya ke salah satu tujuan itu, saya tidak dikatakan sholat. Pahami dulu maksud sholat. Jangan kalian sembarang ngomong ya. Baru yang ketiga, syarat sholat harus wudhu. Yesus tidak pernah wudhu. Jadi jangan pernah kalian mengatakan semua nabi sholat. Oh, arti sholat apa? Ya, arti sholat. Tapi ritual sholat yang tidak bisa kalian bohongi, wahai para keledai-keledai. Jangan kalian hanya ingin supaya agama kalian diakui oleh orang Kristen, maka kalian mengatakan seluruh nabi sholat. Itu pembodohan dan itu adalah kebohongan terbesar daripada uclim-uclim di dunia maya ini. Ya, sholat sama dengan doa. Ya, oke, kalian katakan sholat sama dengan doa. Saya berdoa itu bukan sholat. Syarat sholat sudah saya bilang 3. Pertama, harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika kau sholat tidak mengucap 2 kalimat syahadat, kau tidak dikatakan sholat, hanya sujud biasa. Yang kedua, harus mengarah ke Ka'bah atau batu ajar aswad itu. Kalau tidak mengarah ke sana, itu bukan sholat. Sama dengan kita tungging-tungging di lantai ini kan bisa. Bisa. Sakit perut misalnya ya. Oke. Baru yang ketiga, syaratnya harus wudhu. Yang keempat, harus berbahasa Arab. Yesus tidak pernah sholat karena tidak pernah berbahasa Arab. Ya, itu 4 ini harus kalian pahami kawan ya. Jangan kalian menyesatkan umat Islam. Ya. Jadi para nabi, para rasul tidak ada sholat selain Muhammad. Ya itu dia kawan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang bilang nyanyi joget yang diajari siapa Rudi? Ibadah minggu siapa yang ngajari? Nyanyi, Yesus pun bernyanyi.
Kau baca aja Matius 26-27. Setelah menaikkan pujian maka dia menaiki Bukit Zaitun. Ibadah hari Minggu, siapa yang mengajarkan? Ya, Tuhan kami mengatakan 6 hari kami bekerja, 1 hari kami istirahat. Ya. Kenapa istirahat? Karena itu hari perhentian bagi Tuhan. Tidak ada Tuhan mengatakan hari Senin dia mulai bekerja atau hari Minggu dia mulai bekerja dan istirahat hari Sabtu, nggak ada. Jadi kawan-kawan, sekarang kita luruskan yang dibelokkan oleh uclim-uclim itu di dunia maya. Apa yang mereka belokkan? Mereka mengatakan seluruh nabi-nabi Yahudi sampai nabi-nabi Kristen bahkan Yesus pun sholat. Adalah satu dusta atau kebohongan apabila sholat tidak dimulai dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Saya sujud saja bukan sholat namanya. Ya. Tapi kalau dibilang berdoa, sujud ya. Tapi kalau sholat itu tidak menyangkut hanya berdoa, tidak menyangkut hanya sujud. Tapi ada 4 syarat. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dia harus sujud tidak bisa sembarang sujud. Seperti orang sakit perut, aduh nungging-nungging nggak bisa. Harus ke arah Ka'bah ya, atau Hajar Aswad atau Masjidil Haram. Yang ketiga, harus berwudu. Gak bisa kau sholat pulang dari mencangkul kotor-kotor atau menggali kotoran hewan langsung kau sujud dikatakan sholat. Gak bisa. Yang keempat, yang paling penting, harus menggunakan bahasa Arab. Itulah sebabnya tidak akan pernah diterima doa mereka kalau mereka sholat menggunakan bahasa Indonesia. Tapi setelah selesai ritual sholat itu, mereka mau menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, bisa bahasa Indonesia. Azan aja tidak boleh bahasa Indonesia. Dulu ada Ustadz Roy dulu azan bahasa Indonesia kan ditangkoi kawan.